Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara sekalian, teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, sebelum perkuliahan dimulai, sebagaimana ada tradisi yang saya ajarkan kepada seluruh mahasiswa saya, bahwa sebelum mengawali kuliah, sama-sama membaca Fatihah. Yang hadiah Fatihah itu pertama kita hadiahkan kepada Baginda Muhammad SAW. Yang kedua, Fatihah kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita masih hidup, semoga Allah memberikan keberkahan, rezeki, umur yang panjang dan kesehatan sehingga bisa menyaksikan teman-teman kita semua sukses. Kalau orang tua kita sudah tiada, semoga Allah memberikan surga atas kebaikan yang telah beliau lakukan kepada kita dan seluruh anak-anak secara turun dunia. Fatihah yang ketiga kita hadiahkan kepada seluruh guru-guru kita. Karena kita menyadari tanpa keberadaan guru, hidup kita tentu tiada arti karena tiada bisa mengerti akan hakikat ilmu sebuah atau pengetahuan dari ilahi. Fatihah yang keempat kita mohonkan kepada Allah untuk hajat kita masing-masing. Saya yakin di antara kita atau seluruhnya bahkan punya hajat dan cita-cita. Kita mohonkan kepada Allah semoga Allah memudahkan langkah, memudahkan cita dan cinta kita bersama. Tentu dengan jalan mudah, ringan dan gampang di bawah naungan ridho Allah mencapai cita. Amin Allahumma amin. Ala hadhi niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, baik saudara. Hari ini adalah pertemuan yang kedua setelah kita kemarin pertemuan pertama kontrak belajar, memahami mata kuliah, capaian pembelajaran, kemudian RPS dan lain sebagainya. Nah, saya harap teman-teman sudah tahu bahwa pertemuan kedua ini membahas apa, isinya apa, begitu ya, buku apa yang dipelajari. Nah, setidaknya ada beberapa poin penting dari materi ini. Misalkan kita membaca buku ini. Ini adalah buku tentang metodologi studi Islam. Ini saya tampilkan biar Anda bisa mencari nanti entah itu online atau mungkin pinjam atau di perpus, monggo seperti ini. Ini tulisannya Nur Hakim. Ya, ini buku lama. Kemudian ini juga menarik dibaca. Ini adalah juga buku lama, kumpulan tulisan. Di sini ada tulisannya Prof. Mukti Ali ya, mantan Menteri Agama. Ini juga berbicara mengenai metodologi penelitian agama. Selain itu juga ada ini juga bagus ini. Ini berbicara spesifik. Ini karya dosen Uin Wali Songo ya, metode studi Islam, ya, aplikasi sosiologi sebagai cara pandang. Kemudian ini adalah karya profesor saya di Jogja. Ini adalah juga saya mengacu juga membaca ini. Jadi tentang penelitian sosial dan metodologi studi Islam. Oke, baik saudara, kita awali sedikit ya, nanti bisa kita pahami bersama. Apa dan bagaimana metodologi studi Islam itu? Karena sesungguhnya ini sangat penting ya mempelajari ini. Oleh karena itu maka kenapa dalam struktur komponen mata kuliah itu metodologi studi Islam masuk dalam komponen kuliah atau komponen mata kuliah institut, di mana seluruh fakultas yang ada di IAIN ini ada mata kuliah ini. Menunjukkan bahwa mata kuliah ini penting, saudara. Oke, baik. Berikutnya adalah
kita berbicara mengenai apa itu metode, ya, apa itu metodologi, apa itu paradigma, dan seterusnya. Oke, baik. Kita berbicara pertama, metode atau metodologi. Metode dan metodologi itu berbeda. Metode itu berasal dari bahasa Yunani ya, heteros atau metodos, bahasa Yunani. Dimaknai sebagai cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai sesuatu. Itu metode, way of doing something. Jadi cara yang harus dilalui untuk mencapai sesuatu. Berarti cara kan satu ya, metode itu satu. Nah, definisinya cara yang harus dilalui untuk mencapai sesuatu, way of doing something. Kalau metodologi itu beda lagi. Kalau metodologi itu dimaknai sebagai dalam bahasa Yunani berasal dari kata metodos atau logos atau studi tentang metode kan gitu. Jadi belajar tentang cara. Ya cara apa nanti tergantung metodologi apa begitu. Atau dimaknai sebagai kajian tentang metode, way to obtain the data. Jadi kalau metode itu cara untuk mencapai sesuatu, kalau metodologi adalah studi tentang cara, kajian tentang metode. Berarti banyak kalau metodologi. Nah, maka kalau kita artikan metodologi studi Islam berarti cara-cara mempelajari Islam. Nah, loh Pak, Islam dipelajari seperti apa maksudnya? Nanti kita jelaskan. Nah, saya punya ilustrasi yang mungkin bisa Anda pahami dengan mudah ya. Apa itu metode, apa itu metodologi? Saya punya ilustrasi. Kita mau ke Pekalongan nih. Nah, kita mau ke Pekalongan. Maaf, posisi kita di Pekalongan. Kita mau ke Jakarta nih. Kita berpikir bagaimana caranya kita dari Pekalongan menuju ke Jakarta. Nah, oleh karena itu, kalau kita berbicara metodologi, berarti sekumpulan cara bagaimana kita sampai ke Jakarta. Jadi kajian agar sampai ke Jakarta itu bagaimana caranya? Oh banyak, ada naik kereta, naik bus, naik travel, naik motor, mungkin bolang dan macam-macam begitu ya. Tapi jangan sampai bolang lah. Kadang kalau saya melihat anak-anak yang bolang itu kasihan ya, kasihan dirinya, kasihan orang lain, mengganggu ketertiban kadang begitu ya. Kalau metode itu satu kan, berarti sudah menemukan caranya, pilihan alat yang digunakan. Oh begitu, kalau begitu dari Pekalongan ke Jakarta enaknya pakai kereta. Itu metode, sudah ketemu. Sekali lagi, metode itu adalah cara yang harus dilalui untuk mencapai sesuatu. Satu, artinya caranya cuma sudah ketemu, tapi kalau metodologi kumpulan cara. Nah, gitu ya. Saya kira dengan ilustrasi ini teman-teman bisa memahami ya. Metodologi adalah sekumpulan cara, karena studi tentang cara, jadi banyak ini nanti metodologi. Tapi kalau metode satu. Oke, jadi itu perbedaan mendasar antara metode dan metodologi. Ini penting menjadi dipahami bersama saudara, karena nanti di belakang kita akan berbicara ini terus, sehingga saudara harus paham gitu ya. Oke, nah kemudian istilah-istilah yang mungkin sering muncul yaitu paradigma dan pendekatan atau paradigm and approach atau paradigma dan pendekatan. Nah, paradigma itu apa? Paradigma adalah keyakinan dasar yang menuntun seseorang bertindak dalam keseharian. Jadi sesuatu yang diyakini seseorang, kemudian keyakinan itu menuntun dia untuk melakukan sesuatu di kesehariannya. Nah, yang kedua, paradigma adalah worldview, pandangan dunia atau anggapan secara umum. Nah, atau bagaimana way of breakdown the complexity of the real world. Bagaimana kemudian menurunkan sesuatu yang kompleks dalam dunia yang real ini, kira-kira begitu.
Ada yang ketiga, paradigma dimaknai sebagai landasan berpikir ataupun konsep dasar yang digunakan atau dianut sebagai model ataupun pola yang dimaksud para ilmuwan dalam usahanya dengan mengandalkan studi-studi keilmuan yang dilakukan. Ini menurut Thomas Kuhn. Thomas Kuhn itu tokoh luar biasa, saya kira. Kalau menurut beberapa kajian ini ya tentang pergeseran paradigma, teori yang luar biasa itu. Landasan berpikir atau konsep dasar yang digunakan sebagai model atau pola yang dianut oleh ilmuwan dalam usahanya dengan mengandalkan studi keilmuan dilakukan, itu paradigma. Ini memang istilah yang langka begitu ya, mungkin bisa jadi jarang digunakan, tetapi teman-teman perlu paham paradigma itu keyakinan yang ada dalam diri seseorang yang kemudian menuntun dia melakukan sesuatu di kesehariannya. Atau yang keempat, paradigma dimana sebagai cara pandang yang digunakan untuk menilai dunia dalam seisinya. Paradigma cara pandang yang digunakan untuk menilai dunia dan alam sekitarnya, itu paradigma. Nah, hal ini berbeda dengan pendekatan. Kalau pendekatan itu dimaknai sebagai way of dealing with something, bagaimana memperlakukan sesuatu, atau yang kedua, cara pandang yang digunakan untuk menjelaskan data dalam penelitian. Loh Pak, kok sama kalau paradigma cara pandang untuk menilai, tapi kalau pendekatan adalah cara pandang yang digunakan untuk menjelaskan data. Jadi sebetulnya lebih luas paradigma daripada pendekatan. Kira-kira begitu ya kalau kita memahami ini loh ya. Oke, jadi begitu. Nah, yang paling nanti banyak muncul di tulisan-tulisan atau di tema-tema berikutnya adalah pendekatan. Karena nanti kita berbicara ada pendekatan normatif, pendekatan historis, pendekatan sosiologis dan lain sebagainya. Cara pandang yang digunakan untuk menjelaskan data. Nah, kalau studi Islam itu apa artinya, Pak? Nah, istilah studi Islam kalau kita merujuk di buku yang tadi saya baca ya, istilah studi Islam itu memang sudah muncul sejak lama sebetulnya ya. Oleh karena itu kalau Islam sendiri kan agama. Nah, kalau Islam dimana sebagai agama ya ajaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW di sa'adatil bashar untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat, kira-kira begitu ya kalau kita berbicara Islam. Tetapi kalau Islamic Studies atau kajian Islam, kajian keislaman itu dimaknai satu berupa aktivitas-aktivitas yang mempelajari Islam atau program pengkajian terhadap Islam. Atau dimaknai juga studi Islam adalah materinya tentang keislaman atau subjeknya atau bidang dalam agama Islam itu. Atau juga yang ketiga, Islamic Studies itu dimaknai sebagai institusi kajian atau lembaganya. Misalkan nih, di Wali Songo itu ada program studi S3 Islamic Studies, saya alumni sana. Di Jogja juga ada, atau di mana Kanada itu juga ada, setiap kampus besar ada Fakultas Islamic Studies. Ya, jadi ini bisa dimana sebagai aktivitas kegiatan atau bidang dalam agama itu atau institusi kajiannya atau lembaganya. Islamic Studies. Nah, kemudian kita tadi sudah tahu metodologi, sudah tahu paradigma, sudah tahu pendekatan. Lalu apa? Metodologi studi Islam itu, jadi Islamic Studies metodologi adalah suatu kajian atas konsep-konsep tentang paradigma, pendekatan, dan metode yang digunakan untuk mengkaji dan meneliti Islam sebagai objek studi. Jadi kalau boleh saya mengibaratkan saudara, jadi misalkan ini Islam, ini taruhlah ini Islam ya. Nah, jadi kalau suatu kajian atas seperangkat paradigma, jadi kita berbicara hal paradigma atau pendekatan atau metode ini digunakan untuk mengkaji meneliti Islam. Islamnya sebagai objek studi. Karena apa? Islam itu kan banyak dimensinya nanti kita berbicara. Banyak aspeknya di sini. Nah, untuk memahami ini agar bisa komprehensif, maka diperlukan seperangkat paradigma, konsep, pendekatan, metode untuk meneliti Islam ini. Nah,
Jadi gampangnya begini, metodologi studi Islam itu adalah sekumpulan cara. Nah, cara ini ada pendekatan, ada metode, ada paradigma yang digunakan untuk memahami Islam, di mana Islam ini sebagai objek studi. Nah, definisi sudah, kemudian objek dan ruang lingkup studi Islam. Tadi dikatakan bahwa metode studi Islam, metodologi studi Islam adalah sekumpulan cara atau perangkat atau pendekatan yang digunakan untuk memahami Islam. Nah, ini memang mouse ya, tapi ini biar Anda bisa paham, ini saya gunakan sebagai perangkat alat untuk membantu memahami. Islam sebagai kajian atau objek studi. Nah, ruang lingkupnya sekitar apa? Ruang lingkup itu kan begini, ini kan mouse misalkan. Ruang lingkupnya kan ada di sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, atau bahkan di dalamnya. Kira-kira begitu. Islam pun sama. Islam itu mempunyai ruang lingkup yang ruang lingkup itu bisa dikaji. Nah, kira-kira begitu. Nah, setidaknya ada 3 yang dikelompokkan. Satu, ketika dimaknai sebagai ketika dimaknai sebagai agama. Islam dimaknai sebagai agama, sebagai doktrin. Jadi ruang lingkup studi Islam itu satu, agama sebagai doktrin. Artinya Islam sebagai doktrin dari Tuhan yang kebenarannya bagi pemeluknya sudah final, absolut. Nah, yang kedua, ini adalah Islam atau studi Islam itu dimaknai sebagai agama, sebagai gejala budaya. Nah, di mana ketika Islam agama dimaknai sebagai gejala budaya, seluruh apa yang menjadi kreasi manusia dalam kaitannya dengan agama, pemahaman orang terhadap doktrin agama, ini memungkinkan diteliti. Nah, apalagi yang ketiga ketika Islam, agama sebagai realitas umat muslim atau umat Islam, mempunyai makna seluruh apa yang melingkupi kehidupan pemeluk agama, nah ini memungkinkan diteliti. Nah, ada 3 wilayah nih. Dalam agama itu ada 3 wilayah. Satu sebagai doktrin, di mana ketika Islam dimaknai sebagai doktrin agama, sebagai wahyu, yang wahyu itu mutlak kebenarannya kan dari Tuhan. Tidak ada yang menyangkal bahwa Islam itu adalah wahyu dari Tuhan. Nggak ada yang menyangkal itu. Dan mutlak kebenarannya. Maka wilayah ini tidak masuk menjadi kajian. Kira-kira begitu. Yang memungkinkan adalah yang 2 hal ini. Agama sebagai gejala budaya dan agama sebagai realitas umat Islam. Ketika agama sebagai gejala budaya, berarti seluruh apa yang menjadi kreasi manusia dalam kaitan dengan agama. Jadi bagaimana manusia atau sekelompok orang yang memeluk agama itu mengekspresikan keberagamaannya, itu menjadi wilayah penelitian. Misalkan kita umat Islam, memahami, kita yakin akan kebenaran Islam. Tapi bagaimana umat Islam ini memahami Islam dengan berbagai ekspresinya, itu menjadi wilayah kajian. Gitu. Jadi misalkan, oke, konsep syukur itu ada dalam agama, itu ada. Dan itu benar, nggak ada yang menyangkal. Ayat kan jelas, la in syakartum la azidannakum kan. Tetapi yang menjadi wilayah penelitian itu adalah bagaimana masyarakat mengekspresikan syukur ini. Kan macam-macam tuh. Ada yang membuat selamatan, ada yang membaca barzanji, ada yang kemudian melakukan makan-makan bersama. Ini kan menjadi wilayah kajian karena ekspresi keberagaman manusia terhadap agama yang dianut. Atau yang ketiga, agama sebagai realitas umat Islam. Ketika umat Islam doktrinnya sama Islam, tapi mungkin bisa jadi pemahamannya berbeda-beda. Lalu muncul gesekan-gesekan antara umat Islam sendiri. Nah, ini maka menjadi wilayah penelitian. Nah, gitu kira-kira ya. Jadi
Agama sebagai doktrin, agama sebagai gejala budaya, agama sebagai realitas umat Islam. Yang kedua, ketiga, menjadi wilayah kajian, penelitian, studi Islam. Bagaimana umat Islam memahami agama, seperti apa ekspresinya, bagaimana yang timbul di masyarakat atas pemahaman itu, nah itu menjadi wilayah kajian studi Islam. Oke, baik saudara. Lalu apa Pak arti penting dari memahami atau mempelajari MSI ini ya? MSI itu biar saya mudah nyebutnya. MSI itu kan metodologi studi Islam. Urgensinya apa Pak kita mempelajari MSI ini ya? Urgensinya apa? Setidaknya ada 4 saudara. Yang pertama, ini harus menjadi perhatian penting. Yang pertama bahwa ilmu agama itu semakin berkembang. Berkembang dalam artian begini loh. Kajian-kajian yang memahami, mendalami tentang agama itu semakin berkembang. Keilmuan agama itu semakin berkembang. Ilmu yang mempelajari agama semakin berkembang. Maka sangat penting kita belajar metodologi studi Islam ini. Yang kedua, merespon dengan cepat problem yang muncul. Agama itu lahir, muncul sebagai petunjuk, sebagai pegangan, ya kan? Yang pegangan ini isinya ajaran, yang ajaran ini adalah mengajarkan kepada manusia. Kalau mau mengamalkan akan mendapatkan kebahagiaan, kira-kira begitu kalau kita mengacu definisi agama kan adil alladzi ja'a bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil bashar fi mu'atim wa ma'asim, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu mestinya yang muncul ini bisa membantu menyelesaikan, memberi jalan keluar problem masyarakat yang muncul, kira-kira begitu. Oleh karena itu perlu mempelajari Islam. Yang ketiga, membentuk sikap perilaku keagamaan yang positif. Begini, maksudnya begini loh. Orang beragama, orang yang memeluk satu agama, itu idealnya loh, dia mempunyai sifat yang baik, mempunyai pola pikir yang baik, mempunyai pemikiran yang positif. Kenapa demikian? Karena sejatinya setiap agama, apalagi Islam ya, kita orang Islam, pasti mengajarkan pemeluknya untuk selalu berpikir positif, untuk selalu berpikir baik, kira begitu. Nah, kalau ada pemeluk agama, kemudian mempunyai cara pandang yang tidak baik, mempunyai sikap yang tidak baik, ini jangan disalahkan agamanya. Bisa jadi cara memahami terhadap ajaran dalam agama ada yang tidak benar. Nah, kira-kira begitu. Akan perlu metodologi studi Islam. Yang ketiga, yang keempat adalah agar Islam tidak mudah disalahpahami oleh outsider. Jadi dalam studi Islam itu ada istilah, biar Anda kenal, ada outsider, ada insider. Outsider itu adalah orang luar yang mempelajari Islam. Artinya orang di luar Islam yang mempelajari Islam. Kalau insider ya orang Islam yang mempelajari Islam itu sendiri. Nanti muncul istilah-istilah lain yang mungkin banyak di belakang nanti ada. Jadi ini barangkali salah pahami. Nah, sekarang itu banyak orang salah paham terhadap Islam. Coba Anda mungkin sering mendengar atau melihat beberapa berita belakangan ini atau mungkin dulu ya, Islam itu tidak pernah mengajarkan kekerasan. Tapi karena akibat ulah beberapa umat Islam yang seolah-olah mencerminkan bahwa itu Islam, berbuat kasar, berbuat anarkis, berbuat teror misalkan. Sehingga orang luar beranggapan Islam itu mengajarkan kekerasan, Islam itu mengajarkan pembunuhan misalkan. Padahal kan tidak pernah. Karena wa ma arsalnaka illa rahmatil alamin, kan begitu kira-kira ya. Islam itu agama yang ramah, kan begitu. Oleh karena itu kita perlu belajar metodologi studi Islam. Kita sebagai orang beragama nih agar nanti ketika dalam mengamalkan ajaran agama kita atau kita hadir di tengah masyarakat bisa memberi pencerahan, kira-kira begitu ya. Agar Islam tidak mudah disalahpahami oleh outsider. Oke, baik saudara.
Nah, sekarang apa yang menjadi aspek atau sasaran studi Islam, Pak Ali? Jadi gini, Islam itu kalau saya boleh mengibaratkan ya itu utuh kan begini ya. Ini ilustrasi saja ya. Ini Islam. Nah, dalam Islam ini ada dua aspek atau wilayah. Ya. Yang pertama adalah doktrin, kalau saya mengibaratkan doktrin, yang kedua realitas, itu dalam agama. Nah, artinya paradigma Islam sebagai doktrin dan paradigma Islam sebagai realitas. Cara pandang Islam dianggap sebagai doktrin ajaran, yang kedua sebagai realitas atau sesuatu yang nyata, yang dipraktekkan. Terhadap aspek yang pertama, Islam sebagai doktrin, maka muncul pendekatan atau kumpulan metode untuk memahami yang disebut dengan pendekatan normatif. Nah, pendekatan normatif ini misalnya modelnya adalah pendekatan teologis, filosofis, legalistik, mistik, dan hermeneutik. Nah, yang kedua adalah historical approach, adalah pendekatan sejarah. Ya, pendekatan sejarah. Ya, wilayah kajian pendekatan sejarah ini adalah bagaimana Islam itu sebagai sebuah realitas yang tidak pernah lepas dari ruang lingkup kehidupan manusia bisa dikaji menggunakan pendekatan sosiologis, kultural, historis, politik, psikologi, gender, fenomenologi, dan antropologi. Nah, ada buku menarik, saudara. Ketika kita berbicara Islam sebagai doktrin, kemudian menggunakan pendekatan normatif atau Islam sebagai realitas menggunakan pendekatan historis, ini buku lawas sebetulnya ya. Ini studi Islam, normativitas atau historisitas. Ini buku lawas yang mungkin layak Anda baca tentunya ketika berbicara normativitas dan historisitas. Ya. Nah, maka dalam hal ini ketika Islam diposisikan sebagai doktrin tentu juga agak kerepotan dari beberapa hal saya baca ketika menggunakan pendekatan yang wilayah cakupannya adalah historis. Maka ada porsi masing-masing. Normatif Islam sebagai doktrin, historis Islam sebagai realitas. Jadi wilayahnya begitu loh. Ketika sebagai doktrin yang menggunakan pendekatan yang kuning ini ya, kemudian sebagai diposisikan sebagai realitas yang menggunakan model atau pendekatan yang di wilayah merah ini agar ketemu begitu loh. Nah, ini aspek sasarannya. Nah, ini sebagai contoh gambaran perkembangan metodologi studi Islam. Nah, kalau tadi itu adalah normatif historis, tentu punya ciri khas masing-masing ya. Kemudian ada lagi tawaran metodologi campuran, bagaimana memahami agama itu. Ini ada di buku ini nih. Nah, ini itu metode ilmiah doktriner digagas oleh Profesor Mukti Ali. Kalau memahami agama itu tidak hanya ilmiah saja, juga tidak hanya doktriner saja. Kalau ilmiah saja itu nanti repot, tidak ketemu. Kalau doktriner saja nanti ketemunya adalah terlalu bahasanya radikal begitu ya. Maka digabung atau campuran atau dikombinasi antara ilmiah doktriner. Sintesis atau mempertemukan antara nakliyah, rasional, dan kasyf. Dalil nakliyah yang dipakai, rasionalnya jalan, dan kasyfnya, unsur dalamnya itu juga dipakai. Nah, itu. Kemudian berikutnya adalah ide dan biografi. Ini salah satu metode studi Islam. Artinya apa? Analogi agama dengan manusia. Manusia itu ide, karya, dan biografi. Dan Islam itu dua aspek yang menjadi acuannya, Al-Quran dan sejarah Islam. Nah,
Kemudian yang ketiga ada model tipologi studi Islam membandingkan. Ya, membandingkan, tipologi perbandingan. Jadi begini, mencari kebenaran itu dengan cara membandingkan. Membandingkan apa? Mengidentifikasi aspek-aspek ciri agama Islam, kemudian dalam aspek itu dibandingkan dengan agama lain. Tuhan, Nabi, kitab, konteks, dan tokoh generasi awal. Ini salah satu tawaran saya kira ya, tawaran metode studi Islam. Jadi ilmiah doktriner, ide, dan biografi. Nah, kemudian tipologi perbandingan. Ya, ini sebuah tawaran saya kira dalam bagaimana memahami Islam. Nah, sekarang berikutnya adalah tentang perkembangan studi Islam. Jadi ketika berbicara studi Islam itu sebetulnya tidak hanya sekarang. Dari dulu juga sudah ada. Ketika Islam dimaknai sebagai tadi pembelajaran, kajian, dan sebagainya. Nah, perkembangan studi Islam itu bisa dimaknai sebagai dari sisi perkembangan pusat studi Islam atau bisa dilihat dari sisi perkembangan pendekatan studi Islam. Maka ada wilayah pembagian masa klasik hingga sekarang di 3 kawasan, Timur Tengah, Barat, dan Indonesia. Nah, ini sebagai contoh saudara bahwa perkembangan pusat studi Islam itu di awal sudah ada. Timur Tengah itu yang menjadi contoh sejak awal ada di Makkah Madinah. Iya, belajar tentang agama itu sudah sejak awal. Masa-masa Bani Umayyah, masa-masa Bani Abbas di Timur Tengah. Sedangkan di Barat itu mulai abad 16 sampai abad 19 itu mulai muncul semangat untuk mempelajari Islam. Ya, abad 20 Masehi itu orientalis. Contohnya di situ. Orientalis itu dimaknai sebagai orang yang mengkaji Islam, orang Barat yang mengkaji Islam, kemudian dia masuk ke dalam, tapi tidak untuk sungguh-sungguh masuk Islam itu. Bisa jadi untuk merusak atau menghancurkan Islam. Kira-kira begitu ya definisinya. Kemudian di Indonesia ini mulai belajar atau mulai berkembangnya Islamic Studies itu ketika mulai Islam besar di Indonesia abad 13 sampai abad 20. Kemudian berdiri pesantren-pesantren, berdiri lembaga-lembaga pendidikan Islam. Jadi ini sebagai contoh gambaran perkembangan pusat-pusat studi Islam. Nah, perkembangan pendekatan studi bagaimana di Timur Tengah. Di Timur Tengah itu waktu itu dalam sejarah hanya terbatas 2, riwayah dan nakliyah. Maksudnya begini loh, riwayat itu. Proses transmisi pembelajaran Islam itu kan diriwayatkan, disambungkan dari si A, si B, si C. Selain itu juga nakliyah. Nakliyah itu ya bersumber dari teks lah, kira-kira begitu. Kemudian di Barat itu perkembangan pendekatannya ya filologi ilmiah, kemudian fenomenologi dan interpretatif, kemudian di Indonesia itu normatif, empirik, sintesis ya campuran. Ini berangkat dari penjelasan sebelumnya tadi. Nah, sebetulnya nanti teman-teman bisa dibaca di sini nanti ya. Ini saya tampilkan bukunya, nanti bisa dicari untuk memperdalam lah saya kira. Jadi begitu, ini perkembangan pendekatan studi Islam yang ada mulai dari masa ke masa. Nah, oke, baik saudara. Jadi ini adalah sebagai gambaran yang tadi semoga bisa menginspirasi kepada kita semua. Saya kira demikian penjelasan singkat saya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.